Pemirsa, di informasi pertama, kapal penyeberangan KMP Bili terbalik di Pelabuhan Perigi Piai, Kecamatan Tekarang, Sambas, Kalimantan Barat sore tadi. Akibatnya seluruh muatan di dalam kapal tenggelam ke dalam sungai. Beginilah detik-detik tenggelamnya kapal penyeberangan KMP Bili di Pelabuhan Perigi Piai, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada Sabtu sore. Polisi masih menyelidiki penyebab terbaliknya kapal penyeberangan rute Tebas Kuala Perigi Piai ini. Informasi awal yang dihimpun polisi, lambung kapal bocor saat merapat di dermaga. Seluruh muatan yang ada di dalam kapal diantaranya truk, mobil, dan puluhan kendaraan roda 2 ikut tenggelam bersama kapal. Kapal ini sempat nyandar, sempat turunan dor, dan ada air yang masuk sehingga mengalami kemiringan. Untuk korban jiwa sendiri sudah kami pastikan tadi dari keterangan saksi dan keterangan dari ABK bahwa masih ada waktu sekitar 30 menit ya, penumpang masih sempat keluar, jadi tidak ada korban jiwa. Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Polisi bersama Basarnas Sintete dibantu instansi terkait masih melakukan pengamanan di sekitar lokasi kejadian dan berusaha mengeluarkan kendaraan yang ada di dalam kapal. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir masih merendam kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Ketinggian air di wilayah tersebut mencapai 2 meter. Hingga Sabtu malam, banjir masih merendam kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Ratusan warga telah dievakuasi sejak dini hari tadi, namun masih banyak juga yang bertahan di lantai atas tempat tinggal mereka. Warga korban banjir, Kelurahan Cipinang Melayu terpaksa mengungsi di sekitar bantaran Kalimalang dan Masjid Universitas Borobudur. Beberapa tenda darurat milik Dinas Sosial hingga TNI Polri didirikan untuk menampung ratusan korban banjir. Warga masih membutuhkan sejumlah kebutuhan seperti makanan siap saji, perlengkapan bayi, alas tidur, sanitasi, masker, hingga hand sanitizer. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini selengkapnya, ada rekan Yosefina Damaris yang sedang berada di Cipinang Melayu, Jakarta. Yosi, selamat malam. Bagaimana ketinggian air saat ini di sana dan bagaimana dengan warga yang terdampak banjir? Silakan. Selamat malam, Salsa. Kondisi ketinggian air di sini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan siang ataupun sore hari tadi. 7 dari 9 RT di RW 4 Kelurahan Cipinang Melayu yang terdampak ini masih direndam banjir setinggi 60 cm hingga 2 meter. Menurut penuturan warga, sebenarnya kemarin sempat reda ataupun sempat surut begitu banjirnya. Tapi karena hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur ibu kota dini hari tadi ditambah dengan luapan dari Kali Sunter, sehingga air ataupun banjir di kawasan ini semakin naik dan masih belum surut begitu. Untuk kondisi saat ini memang agak gelap karena dari PLN sengaja memadamkan listrik untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak membahayakan juga bagi warga yang masih bertahan di tempat tinggal mereka. Namun sejumlah perahu karet masih disediakan sehingga kalau misalnya ada evakuasi sewaktu-waktu bisa diturunkan atau bisa juga digunakan untuk mendistribusikan logistik ke rumah-rumah warga ataupun ke warga yang masih bertahan di rumah mereka. Ada 2.000 lebih jiwa yang terdampak akibat dari banjir di Kelurahan Cipinang Melayu ini. 763 kepala keluarga ini sudah diungsikan di 2 lokasi pengungsian. Posko utama ada di Masjid Universitas Borobudur, sementara sisanya ada di kolong tol Becakayu. Maksud kami yang di kolong tol Becakayu ini memang harus ataupun terpaksa mengungsi dengan kondisi seadanya. Ada tenda-tenda darurat yang didirikan di sana, hanya beralaskan terpal begitu, minim sekali alas tidur. Warga mengaku sudah mengungsi sejak kemarin dan masih membutuhkan keperluan seperti misalnya makanan siap saji, pakaian bersih, kemudian juga kebutuhan bayi, alas tidur, sekali lagi kemudian sanitasi ini yang masih kurang. Kami lihat
toilet portable masih sangat minim, bahkan ketersediaan air bersih juga minim begitu. Dan juga tak lupa ada masker dan juga hand sanitizer, mengingat saat ini situasi masih di tengah pandemi COVID-19. Karena pantauan kami juga di sini jaga jarak antara satu pengungsi dengan pengungsi yang lainnya masih sulit untuk dilakukan, dan masih banyak juga yang tidak mengenakan masker begitu. Untuk menyedot air ataupun banjir yang ada di sini, dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan juga Penyelamatan DKI Jakarta ini sudah menyiagakan 20 unit pompa, sehingga kalau misalnya tidak ada banjir kiriman ataupun tidak ada hujan yang kembali turun, kemungkinan banjir yang di sini akan kembali surut sekitar 2 ataupun 3 hari ke depan. Salsa. Baik, terima kasih Yosefina Damaris melaporkan dari Cipinang, Jakarta. Pemirsa, di informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sore tadi meninjau pintu air Manggarai dan sejumlah titik di Jakarta yang tergenang banjir. Anies Baswedan tiba di pintu air Manggarai sekitar pukul 5 sore tadi. Kondisi pintu air Manggarai pada ketinggian 800 cm, yang artinya debit air Ciliwung cukup tinggi. Selain di pintu air Manggarai, Anies Baswedan juga meninjau banjir Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Kontur lajur kiri yang terbilang lebih rendah membuat genangan air menutupi 2 lajur. Meski sepanjang hari curah hujan di Jakarta tak begitu tinggi, namun datangnya air dari wilayah selatan, yakni kawasan Depok, membuat Sungai Krukut meluap. Bahkan hari ini praktis tidak banyak hujan. Yang saat ini sedang terjadi adalah air dari hulu masuk ke Jakarta. Ini sekarang kita berada di simpang Sungai Ciliwung yang masuk ke Ciliwung Kecil, Ciliwung Lama. Nah, ini sudah dibuka di posisi yang maksimum. Ini penting untuk membuat aliran dari Sungai Mampang, aliran dari Sungai Krukut nanti bisa mengalir dengan baik di dekat pintu air karet. Jadi saat ini kawasan Kemang misalnya, air dari hulu masih banyak, tetapi karena banjir kanal banjir barat itu masih jumlah airnya banyak sekali, sehingga tidak leluasa. Sementara itu, pemirsa, 300 kepala keluarga Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur dievakuasi dari rumah ke masjid dan posko pengungsian. Evakuasi warga dilakukan setelah permukiman warga terendam banjir setinggi 3 hingga 4 meter. Banjir setinggi 3 hingga 4 meter merendam kawasan banjir Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur. Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya meninjau lokasi banjir untuk memastikan seluruh warga yang terdampak banjir telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sudah 300 kepala keluarga atau sekitar 2.000 jiwa telah dievakuasi dari kawasan banjir Cipinang Melayu. Tidak hanya mengevakuasi korban, warga banjir diberikan berbagai bantuan mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan masker serta hand sanitizer untuk mencegah penyebaran COVID-19. Petugas gabungan dari TNI Polri, Damkar, Basarnas terus bersiaga di lokasi banjir untuk melayani evakuasi warga yang terdampak banjir. Di masjid, dan selanjutnya kita akan proses evakuasi beserta Polda Metro Jaya, Basarnas, dan pemerintah daerah. Di sini hadir juga Pak Camat, ya, dan Pak Wali Kota juga hadir di sini. Kemudian proses selanjutnya evakuasi untuk warga, kemudian dari Kodam, dari Polda Metro kita memberikan bantuan khususnya makanan yang dibutuhkan oleh warga, serta obat-obatan dan masker serta hand sanitizer. Pemirsa, seekor ular sanca sepanjang 2 meter lebih ditangkap petugas gabungan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Dan rencananya ular liar tersebut akan diserahkan ke Kebun Binatang Ragunan, Jakarta. Petugas gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan aparat kepolisian menangkap seekor ular sanca di ruas Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta siang tadi.
Ular sepanjang 2 meter lebih ini bersembunyi di bawah genangan air di antara tanaman hias yang berada di pinggir jalan. Petugas dengan sigap menangkap ular yang diduga terbawa banjir dari aliran kali yang tak jauh dari Jalan Sudirman. Rencananya ular liar ini akan diserahkan ke pecinta ular atau kebun binatang Ragunan.